ada di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengangkat secara eksplisit? Apakah ada Tuhan Yesus mengangkat secara eksplisit Nabi di dalam perjanjian baru? Saya katakan tidak ada tertulis secara eksplisit, tetapi ada beberapa yang disebutkan di dalam Alkitab, misalnya di dalam Matius 11 ayat yang ke-9 itu disebutkan Yohanes Pembaptis. Ya, silakan Pak Ustadz Wapi tanggapi apa yang menjadi pertanyaan saya. Kencangin tap-tap layarnya teman-teman, diposting-posting ulang, di-share-share ulang biar roomnya aman, tidak gampang rungkat ya teman-teman. Silakan Pak Ustadz Wapi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Mas Oki, kalau di dalam agama Islam yang mengangkat Nabi itu Allah. Jadi kalau Mas Oki bertanya siapakah Nabi terdahulu yang mengangkat Nabi Muhammad seorang Nabi, itu salah. Cara bertanyanya salah. Karena di dalam Islam itu yang mengangkat seorang Nabi langsung Allah, bukan para Nabi terdahulu. Sehingga ketika saya bertanya kepada Mas Oki, siapa salah satu nabi yang diangkat resmi oleh Yesus di dalam perjanjian baru, kan memang gak ada. Kalau Yohanes Pembaptis itu bukan Yesus yang mengangkat, itu Yesus cuma manggil bahwa dia adalah seorang nabi, bukan pengangkatan seorang nabi, itu bukan. Jadi beda lagi ceritanya gitu. Ada pengangkatan, ada orang manggil. Saya pun kalau ketemu Luga Tambunan, saya manggilnya Nabi Luga Tambunan. Nabi zaman modern dia itu kan gitu, tapi nabi sesat lah ya, nabi sesat. Jadi yang saya tanyakan itu pengangkatan oleh Yesusnya. Kalau Mas Oki mengaitkan dengan perjanjian lama, karena yang saya tanyakan gak ada kaitan sama perjanjian lama. Misal Mas Oki mengaitkan perjanjian lama karena ada ciri-ciri nabi palsu, itu kan ciri-ciri nabi palsu, beda bab Mas Oki. Yang saya tanyakan pengangkatan resmi dalam perjanjian baru, misalnya seperti Paulus. Pernahkah Yesus mengangkat Paulus sebagai seorang rasul? Pernahkah Yesus mengangkat Paulus sebagai seorang nabi? Pernahkah Yesus? Nah kan nggak pernah gitu loh, nggak ada. Diangkat resmi sebagai nabi, diangkat resmi sebagai rasul, kan nggak ada juga. Terus siapa yang angkat dia selama ini menjadi nabi dan rasul? Siapa berarti kalau nggak ada? Begitu Mas Oki. Jadi kalau Mas Oki bertanya ke saya, siapa yang angkat Nabi Muhammad dari nabi terdahulu? Dalam Islam Mas Oki yang mengangkat bukan nabi terdahulu, tapi Allah. Ayatnya ada nggak? Ada Mas Oki. Ini ya, ada. Nih, dalam surah Al-Ahzab ayat 40 misalnya. Ini hanya salah satu ayat saja. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah dari kalian semua, tetapi beliau adalah seorang utusan Allah dan pemungkas para nabi. Langsung Allah yang berkata. Pertanyaan kedua dari Mas Oki, adakah ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quran? Ada Mas Oki. Jadi menetapkan nabi palsu itu ketika selain apa yang diajarkan oleh Allah, berarti itu nabi palsu. Berarti begini contohnya. Ini ya, Surah Al-Anbiya ayat ke-25 misalnya Mas Oki. Surah Al-Anbiya ayat ke-25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Wahai Muhammad, kata Allah, tidaklah aku mengutus rasul-rasul sebelum kamu illa nuhi ilaihi, kecuali kami pasti mewahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tiada Tuhan selain saya, kata Allah, maka sembahlah saya. Hanya Allah saja. Nah, maka seluruh nabi yang tidak memberitakan tauhid untuk menyembah hanya kepada Allah, dia adalah nabi palsu berarti. Makanya Imam Qatadah mengomentari ayat ini. Imam Qatadah mengatakan, lam yursal nabiyun illa bitauhid, tidaklah diutus seorang nabi kecuali dengan tauhid. Wasyara'i mukhtalifah, memang syariat-syariat para nabi berbeda-beda. Fit Taurati wal Injil, ada dalam Taurat, ada dalam Injil, wal Quran, dan Al-Quran berbeda-beda. Tetapi wa kullu dzalika 'alal ikhlas wat tauhid, semua itu atas dasar ikhlas dan tauhid, hanya mengesahkan Allah. Jadi ketika ada nabi yang membawakan dakwah selain untuk menyembah Allah, maka itu adalah nabi palsu. Tersebut di mana? Di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25. Ini hanya salah satu contoh ya. Nah,
Susahnya begini Mas Oki, ketika tidak ada pengangkatan resmi seorang nabi dari Yesus, dan Yesus tidak pernah sendiri menjelaskan dari lisannya apa saja syarat menjadi nabi, itu juga tidak ada, maka siapa selama ini yang mengangkat, misalnya Paulus lah ya, yang sering dibahas ya, yang mengangkat beliau sebagai seorang rasul atau nabi secara resmi, siapa berarti yang mengangkat? Kalau bukan Yesus, adakah orang yang lebih mulia dari Yesus yang bisa mengangkat seorang nabi? Kan tidak ada. Sehingga begini, tadi Mas Oki bilang kan, nabi-nabi palsu itu mengajarkan bahwa mereka mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan. Nah, ada di dalam 2 Yohanes 1 nomor 17 dikatakan begini, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ingat, sebagai manusia, bukan Tuhan. Gimana menanggapinya kalau seperti itu? Oke, sebentar Pak Ustadz Wapi, saya langsung jawab ya. Oke, saya langsung jawab pertanyaan Pak Ustadz Wapi di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini ketika Roh Kudus mengajarkan tentang Yesus kepada Paulus. Jelas datanya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Terus saya bukakan lagi data di dalam Galatia 1 ayat yang ke-1. Galatia 1 ayat yang ke-1. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jelas datanya di dalam Alkitab. Bahkan Petrus sendiri tidak pernah membantah tentang Rasul Paulus. Jadi jelas datanya di dalam Alkitab. Nah, ketika Pak Ustadz Wapi tadi memaksakan saya untuk menunjukkan dari perjanjian baru, ingat Pak Ustadz Wapi, Alkitab kami itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Berbicara tentang perjanjian lama itu berbicara tentang praeksistensi Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus itu mengambil rupa manusia. Ya, sebelum Tuhan Yesus itu mengambil rupa manusia. Nah, saya sudah sampaikan kepada Pak Ustadz Wapi tadi, kalau Pak Ustadz Wapi bertanya secara eksplisit, saya katakan tidak ada pengangkatan seorang nabi secara eksplisit yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Karena apa? Paulus itu bukan seorang nabi. Paulus itu adalah rasul dan pengajar. Kami tidak pernah mengimani Paulus itu seorang nabi. Karena apa? Salah satu ciri-ciri nabi itu dia bernubuat. Paulus tidak pernah bernubuat. Tunjukkan saya datanya kalau memang ada Paulus bernubuat. Dan Paulus tidak pernah mengklaim dirinya menjadi seorang nabi. Ya, makanya kami orang Kristen tidak pernah mengimani Paulus itu menjadi seorang nabi. Terkait nanti dibawakan Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-11, ingat di situ adalah pengajar. Ya, di Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama. Oke. Saya tertarik ya dengan jawaban dari Pak Ustadz Wapi tadi. Oke, saya akan mulai pertanyaan saya dari Galatia, dari Ulangan 13. Saya akan mulai dari sini. Ulangan 13 ayat yang kedua. Oke. Masalah menyuruh menyembah Allah lain. Ulangan 13 ayat yang kedua. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Di sini ciri-ciri nabi palsu disuruh menyembah mengikuti Allah lain. Saya bertanya dengan Pak Ustadz Wapi, di dalam Al-Quran surat An-Naml 91 kalau tidak salah, Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Ya, kalau tidak An-Naml 91, An-Nahl 91, saya lupa ayatnya tapi nanti saya akan tunjukkan. Nabi Muhammad diperintahkan hanya menyembah Tuhan negeri Mekah. Adakah nabi-nabi terdahulu sujud menyembah ke arah Ka'bah? Sujud menyembah Tuhan negeri Mekah. Ya. Karena apa? Kita harus tahu apakah disuruh menyembah Allah lain. Karena apa? Di dalam Alkitab jelas dikatakan. Ya, ciri-ciri nabi palsu itu dia menyuruh kita menyembah Allah lain. Ya, di dalam An-Naml 91 Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyuruh menyembah Tuhan negeri Mekah. Tunjukkan saya datanya secara eksplisit nabi-nabi terdahulu menyembah Tuhan negeri Mekah.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Ustadz Wabi, ciri-ciri Nabi juga itu melakukan mujizat. Nabi Musa membelah laut. Saya mau tanya dengan Pak Ustadz Wabi, apa mujizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis Pak Ustadz Wabi? Terkait dengan pertanyaan Pak Ustadz Wabi, saya sudah jawab. Jadi dua pertanyaan saya, tunjukkan saya datanya tertulis secara eksplisit kalau nabi-nabi terdahulu itu sujud menyembah Tuhan negeri Mekah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau bertanya juga, tunjukkan satu mujizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Ciri-ciri Nabi itu salah satunya adalah bermujizat. Ya, jadi dua pertanyaan saya kepada Ustadz Wabi. Ya, buat teman-teman ulang, di share ulang teman-teman, biar roomnya seorang Nabi saya katakan tidak ada tertulis secara eksplisit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama Tuhan negeri Mekah ya. Tuhan negeri Mekah. Ini sudah saya tulis sebenarnya ya. Sudah tulis, Allah adalah Tuhan negeri Mekah dalam buku yang saya tulis ini. Ini An-Naml 91. Jadi betul ya kata Mas Oki tadi, sudah betul An-Naml 91. Innama umirtu an a'budu rabb hadzal baldah. Aku hanya diutus untuk menyembah Tuhan baldah. Hadzal baldah artinya kota ini, begitu. Ya, maksudnya kan Mekah tuh, negeri Mekah. Nah, konteks ayat ini ya. Secara harfiah, makna atau terjemahan ayat ini ya mengarah kepada pembatasan kekuasaan Allah, yaitu hanya di kota Mekah. Namun harus diketahui bahwa memahami Al-Quran tidak seperti Bible yang bisa dipahami oleh siapapun asalkan dia adalah Kristen atau Katolik dengan dalih ada Roh Kudus yang membimbing dalam pemahamannya. Tidak, beda kalau Al-Quran. Apalagi kita sering menjumpai setiap perdebatan kawan-kawan dari Kristen hanya bermodal terjemahan untuk memahami Al-Quran, maksudnya bukan Bible ya. Nah, langsung konteks ayat ini berkenaan dengan orang musyrik yang enggan untuk menyembah Allah. Lalu mengapa Allah mengkhususkan kota Mekah? Dalam hal ini Al-Imam Ar-Razi dalam tafsirnya yang bernama Tafsir Ar-Razi mengatakan, wa inna makhtassaha min baini sairil bilad bi idhafati ismihi ilaiha. Kenapa Allah mengkhususkan Mekah ini daripada kota-kota yang lain? Li'annaha ahabbu biladihi ilaihi, karena Mekah yang paling beliau cintai, wa akramuha alaihi, dan paling mulia menurut beliau, menurut Allah. Wa asyara ilaiha isyarata ta'zim, dan ini menunjukkan kata pengagungan. Laha dalan ala annaha mautinu nabiyhi, karena Mekah ini adalah tempat tinggal Nabi, wa muhbitu wahyihi, dan tempat wahyu diturunkan. Kata siapa? Kata Imam Ar-Razi, ahli tafsir, ahli Al-Quran beliau. Ini ya tafsir surah An-Naml ayat 91. Nah, kita kasih contoh ayat lain banyak ini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Walhamdulillahirabbil alamin, ini surah Al-An'am, ini surah Fatihah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Atau ayat yang lain, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad bahwa solatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, dikatakan Tuhan semesta alam ini sudah berkali-kali sebenarnya, sudah berkali-kali. Nah, khusus ayat itu karena Allah ingin menampakkan kepada orang-orang yang tidak mau menyembahnya, yaitu orang-orang musyrik, bahwa ini loh tempat wahyu diturunkan dan tempat Nabi diutus di sini. Makanya ada sisi kemuliaan gitu. Nah, sama seperti Bapak Prabowo misalnya ya. Pada tanggal 6 Desember tahun 2024, Aceh menjadi kota terbersih di Indonesia. Maka Bapak Prabowo misalnya mengatakan, saya adalah presiden Aceh. Apakah kemudian dia bukan presiden Jakarta? Apakah kemudian dia bukan presiden Jawa Timur? Nah, penyebutan Bapak Prabowo ceramah di Aceh bahwa saya presiden Aceh tidak membatasi kota-kota yang lain, karena presiden itu identiknya negara bukan kota. Begitu saudaraku. Nah, kemudian pertanyaan kedua apa tadi Mas? Lupa saya. Mujizat Nabi Muhammad. Mujizat Nabi Muhammad banyak sekali. Banyak sekali mujizat Nabi Muhammad. Ini semoga cukup ya waktunya ya. Oh ya, sebelum saya jawab, saya ada pertanyaan dulu nih sama Mas Oki, setelah ini saya jawab.
Nah, ternyata Yesus tidak pernah mengangkat orang menjadi nabi. Tadi Mas Oki kan mengatakan kepada saya, siapa yang mengangkat Nabi Muhammad dari kalangan nabi-nabi terdahulu? Coba saya kembalikan pertanyaan itu. Siapakah yang mengangkat Yesus menjadi nabi dari nabi-nabi perjanjian lama? Siapa? Itu dijawab ya, dan dijelaskan secara komprehensif. Siapa yang mengangkat Yesus menjadi seorang nabi dari perjanjian lama, nabi-nabi terdahulu? Siapa yang mengangkat beliau secara eksplisit? Nah, salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ini ya, An Bashir bin Aqrabah al-Juhani, diriwayatkan dari Bashir bin Aqrabah al-Juhani, yaqulu, ata abi Aqrabah al-Juhani, mendatangi ayahku yang bernama Aqrabah al-Juhani ilan nabi, faqala man hadha ma'aka ya Aqrabah, siapa ini yang bersamamu wahai Aqrabah? Qala abi Bakhir, dia mengatakan ayahku Bakhir. Qala maka udnu fadanautu hatta qa'adtu ala yamini famasaha ala ra'sihi biyadihi. Wa qala masmuka, qultu Bahir ya Rasulullah, qala la walakin ismuka Bashir. Orang yang bertemu Nabi ini lafadznya agak pelu, kalau ngomong itu nggak fasih, nggak pelu. Kemudian diludahi oleh Nabi, dipegang kepalanya sehingga langsung sembuh penyakit, tidak lancar bicaranya. Ini hadis sahih. Satu saja dulu, nanti banyak hadis-hadis lain tentang mukjizat Nabi. Sekian, terima kasih. Oke, gelar yang disematkan kepada Tuhan Yesus selain Raja Damai, Tuhan Yesus juga disebut sebagai seorang nabi. Kita bukakan datanya, Lukas 17 ayat yang Lukas 7 ayat yang ke-16. Semua orang itu akan ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Selamat datang di kebenaran. Ya, Lukas 7 ayat 16 langsung menjawab pertanyaan Pak Ustadz Alif. Jelas dikatakan di dalam Lukas 7 ayat yang ke-16, setelah Yesus membangkitkan anak muda, lain orang-orang menyaksikan peristiwa itu berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Lukas 7 ayat 16 datanya Pak Ustadz Alif, Pak Ustadz Wafi. Oke, teman-teman, Pak Ustadz Wafi, yang saya tanya dengan Pak Ustadz Wafi tadi, saya tidak bertanya tentang apa pengertian, apa tafsir masalah menyembah Tuhan negeri Mekah. Saya tidak bertanya itu, Pak. Ketika Bapak tadi membatasi saya untuk menjawab di dalam perjanjian baru, adakah di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengangkat seorang nabi? Yang saya tanya dengan Pak Ustadz Wafi tadi, ada nggak di dalam Al-Quran Pak Ustadz Wafi nabi-nabi terdahulu sujud menyembah Tuhan negeri Mekah? Itu yang saya tanya dengan Pak Ustadz Wafi tadi. Saya tidak bertanya tentang pengertian menyembah Tuhan negeri Mekah itu seperti apa, tafsirnya enggak. Saya cuma minta datanya secara eksplisit, ada nggak nabi-nabi terdahulu sujud menyembah Tuhan negeri Mekah? Ya, nah terus Pak Ustadz Wafi tadi menunjukkan data masalah mujizat masalah mujizat Nabi Muhammad. Mujizat Nabi Muhammad itu banyak. Kata Pak Ustadz Wafi menunjukkan salah satunya. Oke, kalau Pak Ustadz Wafi menunjukkan itu seperti apa? Tertulis di dalam Quran 10 ayat yang ke-20, surat Yunus ayat yang ke-20. Quran 10 ayat yang ke-20. Sebentar ya. Quran 10 ayat yang ke-20. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya dalam kurung Nabi Muhammad suatu bukti atau mujizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah, maka teguhkanlah siksaan Allah. Sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersamamu. Lah di sini Nabi Muhammad menunggu mujizat, Pak Ustaz. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-20, Quran 10 ayat yang ke-20, di sini Nabi Muhammad menunggu mujizat. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad suatu bukti atau mujizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah, maka tunggulah siksaan Allah. Sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang menunggu bersamamu. Ya, buat Pak Ustadz Wafi, saya tidak lari ke pertanyaan yang lain, karena saya cuma mau datanya di dalam Al-Quran, seperti Pak Ustadz Wafi tadi meminta saya di dalam perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus mengangkat seorang nabi. Saya katakan secara jujur, kalau tertulis secara eksplisit tidak ada di dalam perjanjian baru. Ya. Nah, yang saya mau tanya dengan Pak Ustadz Wafi,
Tunjukkan saya datanya di dalam Al-Quran. Nabi-nabi terdahulu itu sujud menyembah Tuhan negeri Mekah, sama seperti yang dikatakan di dalam An-Naml 91. Sesungguhnya Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung negeri Mekah. Itu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Ustadz Wapi, di dalam surat Yunus ayat yang ke-20, mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya dalam kurung Nabi Muhammad suatu tanda bukti mujizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Tunggulah siksaan Allah, sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersamamu. Tertulis di dalam surat Yunus ayat yang ke-20, Nabi Muhammad juga termasuk orang-orang yang menunggu. Ketika Pak Ustadz Wahid ini menunjukkan data mujizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi itu pertanyaan saya kepada Pak Ustadz Wahid, dua pertanyaan. Nah, karena Pak Ustadz Wahid tadi bertanya cuma satu pertanyaan kepada saya sudah jawab di dalam Lukas 7 ayat yang ke-16. Ya, terus kalau kita tambahkan teman-teman, misalnya di dalam Lukas 4 ayat yang ke-24 ya, masih ada waktu ya, Lukas 4 ayat yang ke-24, Lukas 4 ayat yang ke-24. Sebentar, masih cukup nggak waktunya Lukas? Oke, sisa 7 detik, nanti kita akan lanjutkan di waktu selanjutnya teman-teman. Silakan Pak Ustadz Wahid ditanggapi dulu. Oke, saya jawab dulu sebelum saya tanggapi yang barusan ya. Ada nggak sih data nabi-nabi terdahulu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu, betul? Ya, di dalam Al-Quran ya, mintanya ya. Oke. Sampai menyembah Tuhan negeri Mekah ya Pak? Iya kan, Allah maksudnya, siapa lagi kan? Ya, ini ya, bisa sampai buka di sini surah Hud ayat ke-84. Ini. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, dan kepada suku Madyan saudara kalian kami utus Nabi Syu'aib. Apa kata beliau? Kata Nabi Syu'aib kepada suku itu sebelum Nabi Muhammad, jauh ini. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada perkara yang berhak disembah kecuali Dia. Nah, ngajak nyembah kepada Allah. Nabi Syu'aib ini jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ini mertuanya Nabi Musa, kan begitu. Kemudian sampai juga buka surah Al-A'raf ayat 65. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utus saudara kalian yang bernama Hud. Nabi Hud ini jauh juga sebelum Nabi Muhammad. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada perkara yang berhak disembah kecuali Dia. Afala tattaqun, apakah kalian tidak mau bertakwa? Nah, Nabi Hud jauh. Ini Nabi Hud ini di zamannya kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kakek dari Amalek, kaum suku Amalek. Kaum Ad ini jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya jawaban saya. Kemudian begini Mas Oki. Tadi Mas Oki kan pakai ayat ini ya. Lukas 7 nomor 16. Padahal pertanyaan saya begini Mas Oki. Siapakah nabi-nabi terdahulu yang mengangkat Yesus menjadi seorang nabi? Itu pertanyaannya. Apakah Musa? Apakah Uzair? Ezra? Ataukah Yohanes? Atau bukan Yohanes ya, kalau di dalam perjanjian lama, apakah Yesaya? Siapa yang mengangkat Yesus sebagai nabi? Siapa? Kalau sampai pakai Lukas 7 nomor 16 yang nggak nyambung Mas Oki, mohon maaf. Karena diksi di sana itu semua orang. Siapa semua orang itu? Adakah dari mereka salah satunya adalah seorang nabi di dalam perjanjian lama? Gitu.
Jadi pertanyaan saya itu adalah mengembalikan pertanyaan Mas Oki yang tadi, Mas Oki. Siapakah nabi dalam perjanjian lama yang mengangkat Yesus menjadi seorang nabi? Itu pertanyaannya. Jangan pakai Lukas. Lukas itu sudah perjanjian baru. Yang pertama. Kemudian diksi di dalam Lukas itu semua orang. Siapa nama nabi yang mengangkat Yesus jadi nabi ini? Atau jangan-jangan Yesus bukan seorang nabi juga karena tidak pernah diangkat menjadi seorang nabi. Kan seperti itu nantinya ketika tidak ada ayat yang secara eksplisit pengangkatan Yesus menjadi seorang nabi oleh nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Begitu Mas. Nah, sehingga semua pertanyaan Mas Oki sudah saya jawab pakai Quran loh. Saya pakai Quran, cuma mukjizat karena tadi Anda minta hadis juga. Saya juga sebutkan hadisnya. Nah, masalah tadi pertanyaan Mas Oki yang ada di dalam surah Yunus ayat 20. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun mir rabbi faqul innamal ghaibu lillahi fantadhiru inni ma'akum minal muntadzirin. Coba cek ya, surah Yunus ayat 20 itu bukan perkataan Allah. Itu adalah sanggahan orang-orang musyrik yang gak beriman kepada Nabi Muhammad. Itu kalau sama-sama seperti ini standarnya, saya akan mengambil pendapat orang Romawi untuk menyalahkan Yesus bisa nantinya. Coba cek tentang surah Yunus yang sampean baca, itu tentang sanggahan orang-orang musyrik di zaman Nabi yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad itu. Jadi setelah Nabi Muhammad menampakkan mukjizat, mereka tidak percaya. Mereka ingin mukjizat yang kasat mata, dikasih gak percaya lagi, begitu. Kalau seperti itu standarnya saya bisa membawa perkataan orang-orang Romawi dan musuh-musuh Yesus, menghantam Yesus lalu ditanyakan kepada Anda, kan sama saja nanti. Begitu. Oke. Sebentar ya teman-temannya. Oke. Ya, Pak Ustadz, saya mau tegaskan dulu hal paling mendasarnya. Misalnya, kalau di dalam iman Pak Ustadz Wafi, Nabi itu harus diangkat. Tetapi di dalam iman Kristen, Nabi itu tidak ada yang diangkat, Pak Ustadz. Tetapi ada beberapa ciri-ciri yang saya sampaikan tadi di awal statement saya, Pak Ustadz. Dia menjadi seorang Nabi. Tidak ada di dalam iman Kristen itu, Pak Ustadz. Kalau Nabi itu diangkat, harus dilantik menjadi seorang Nabi. Gitu, coba tunjukkan saya datanya, ada nggak? Di dalam iman Kristen itu, Pak Ustadz nanti tunjukkan kepada saya, Nabi itu harus dilantik dia menjadi seorang Nabi. Di awal statement saya ketika pertanyaan Pak Ustadz Wafi tadi, Pak Ustadz Wafi, inilah syarat jadi Nabi itu di dalam iman kami, Pak Ustadz Wafi. Ada beberapa. Yang pertama, dia menerima wahyu. Itu, dia memberitakan kebenaran. Gitu loh. Jadi enggak diangkat dan dilantik seperti seorang presiden gitu, Pak Ustadz. Enggak seperti itu konsepnya, Pak Ustadz. Di dalam iman Kristen. Ya Pak Ustadz ya. Dalam iman Kristen itu tidak ada konsep Nabi itu diangkat dalam arti sama seperti iman Pak Ustadz. Jadi ketika Pak Ustadz bertanya itu sama saya, memang seorang Nabi itu tidak dilantik seperti di dalam iman Pak Ustadz itu. Dia dilantik menjadi seorang Nabi, diangkat menjadi seorang Nabi. Gitu. Tidak ada. Jadi Pak Ustadz pahami itu loh. Ketika Pak Ustadz ingin bertanya tentang iman kekristenan, jangan Pak Ustadz bawa di dalam keimanan Pak Ustadz, karena itu udah dua hal yang berbeda. Misalnya, saya bawakan contoh yang lain. Kalau kita berbicara tentang ketuhanan, di dalam iman Pak Ustadz Wafi, Tuhan itu adalah pencipta. Di dalam iman kami, Tuhan itu adalah penguasa. Itu udah dua hal yang berbeda. Karena apa? Di dalam iman Kristen, Pak Ustadz, Nabi itu tidak ada yang disahkan harus dilantik seperti itu. Enggak ada, Pak Ustadz Wafi ya. Oke. Ya, jadi saya bertanya tadi dengan Pak Ustadz Wafi itu sebenarnya gini loh, Pak Ustadz. Oke, saya bukakan dulu di dalam biar jelas ya teman-teman ya. Sebentar. Sebentar ya. Surat ke-16 dulu, kita awali dari Quran 16. Quran 16, sebentar. Quran 16 ayat yang ke-91. Nih ya, saya bacakan dulu biar
biar jadi jelas ya teman-teman ya. Apa sih yang saya tanyakan sebenarnya? Oke. Di dalam An-Naml 91 ini Pak Ustadz tertulis ya, tepatlah janji Allah apabila berjanji. Semua menjadikan Allah, bukan ini teman-teman, sebentar ya, surat An-Naml ya, An-Naml 91 ini An-Nahl, sebentar, surat An-Naml, saya salah ketik teman-teman, sebentar, An-Naml 91, sebentar ya, ini, di dalam An-Naml 91 ini Pak Ustadz, sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah. Berarti kan menyembah Tuhan negeri Mekah, Pak Ustadz. Nih gambarnya ya, sebentar ya. Saya tunjukkan gambarnya. Oke, saya sudah tunjukkan tadi gambarnya, menyembah Tuhan negeri Mekah. Nah, yang saya tanya kepada Pak Ustadz, adakah nabi-nabi terdahulu itu sujud, diperintahkan sujud menyembah Tuhan negeri ini, dalam kurung negeri Mekah ini Pak Ustadz? Kalau Pak Ustadz bawa di dalam surat Hud tadi, surat ke-11 ayat yang ke-84, surat ke-11 ayat yang ke-84, kepada penduduk Madian kami diutus saudara mereka Syuaib, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Saya tidak berkata sembahlah Allah ini, enggak Pak Ustadz. Yang saya tanya dengan Pak Ustadz, adakah tertulis di dalam Al-Quran Pak Ustadz diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah? Itulah Tuhan negeri ini, Tuhan negeri Mekah. Saya tidak berkata menyembah Allah Pak Ustadz, saya tidak bertanya itu ya, seperti yang tertulis di dalam An-Naml 91 Pak Ustadz. Sesungguhnya Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah ya. Silakan nanti Pak Ustadz Wafi tanggapi ya. Jadi teman-teman, aku mau tanggapi dulu ya, aku mau pertegas dulu apa yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz Wafi tadi. Pak Ustadz Wafi, di dalam iman Kristen tidak ada nabi yang dilantik, tidak ada nabi itu yang harus diangkat seperti yang Pak Ustadz Wafi tanyakan kepada saya, karena itu berbeda. Kita punya pandangan berbeda untuk hal itu. Silakan Pak Ustadz Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Mas Oki, saya kan sudah menjelaskan, Mekah itu arah kiblat, itu arahnya bukan ke Tuhannya. Berarti kalau Tuhannya sama Allah, berarti Mas Oki cara bertanyanya begini seharusnya, adakah para nabi dulu yang sholatnya menghadap ke Ka'bah? Baru betul. Karena kenapa disebut dengan Tuhan negeri Mekah, itu sudah saya sebutkan barusan. Kenapa disebut dengan Tuhan negeri Mekah. Nah, kalau pertanyaan Mas Oki itu, adakah nabi yang sholatnya, ibadahnya menghadap ke Mekah? Baru betul. Kalau seperti itu, maka ini namanya syariat. Nah, syariat para nabi sudah saya jelaskan di awal tuh, di ciri-ciri nabi palsu tuh di awal, yaitu di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Imam Qatadah menyampaikan bahwa cara bersyariat itu memang berbeda-beda para nabi. Ada yang menghadap Baitul Maqdis, ada yang menghadap Mekah, gitu. Itu berbeda-beda memang, tapi yang disembah satu oknum. Kenapa Allah menyebutkan Mekah? Sudah saya jelaskan keistimewaannya, dan itu saat itu berdiskusi dengan orang musyrik yang ada di Mekah. Karena buktinya dalam ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Berarti ayat ini khusus, gitu loh, khusus melawan orang musyrik yang di Mekah saja. Kalau pertanyaannya, adakah nabi terdahulu yang menghadap? Nah, itu baru betul. Gimana kalau saya tanya balik? Nah, gimana kalau saya tanya balik? Tadi ada puzzle ya. Adakah nabi-nabi di dalam perjanjian baru yang ngajari ke gereja? Coba
yang ngajari beribadah di gereja dengan cara menyanyi. Ada nggak seperti itu? Atau pernahkah Yesus mengajarkan kalau hari Minggu datanglah ke gereja, kegiatannya menyanyi salah satunya? Ada nggak aja? Nah, pengangkatan para nabi, kata Mas Oki nggak ada katanya, padahal ada pengangkatan para nabi itu. Coba Mas Oki buka di Bilangan 12 nomor 6, Mas Oki. Bilangan 12 nomor 6. Ini ya. Nih. Bilangan 12 nomor 6. Sudah saya sebutkan ya. Nih ya. Lalu berfirman ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ini ada pengangkatannya. Mas Oki bilang nggak ada. Berarti ini syaratnya ini. Berarti kalau sudah didatangi oleh Tuhan dalam mimpi, ya, atau dia itu dipanggil oleh Tuhan, berarti dia nabi. Nah, pertanyaannya bukan ke sini sebenarnya. Ini hanya ayat selingan saja. Pertanyaannya itu kan di awal Mas Oki mengatakan kalau nabi itu pasti bernubuat, pasti punya mukjizat. Betul? Bernubuat pasti punya mukjizat. Betul, Mas Oki? Ya. Pertanyaan saya, buktikan satu saja mukjizat Yohanes. Kan kata Mas Oki, Yohanes Pembaptis itu nabi yang mengakui Yesus karena manggil dia nabi. Buktikan satu saja ayat bahwa Yohanes Pembaptis itu bermukjizat dan bernubuat. Coba buktikan satu saja. Itu pertanyaan pertama ya. Apakah Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi yang diakui Yesus, pernahkah dia bermukjizat? Itu satu pertanyaannya. Yang kedua tadi, pernahkah Yesus atau nabi-nabi terdahulu mengajarkan cara ibadah setiap hari Minggu datang ke gereja? Kegiatannya salah satunya menyanyi. Pernah nggak? You understand? Oke. Waktunya sudah selesai, saudara. Oke, teman-teman. Ya. Oke. Pak Ustadz Wapi kok mengarahkan pertanyaan saya? Kan saya bilang, saya bertanya dari pertanyaan Pak Ustadz Wapi ke saya. Saya mengikuti pertanyaannya. Ketika Pak Ustadz Wapi tadi membatasi saya untuk menjawab di dalam perjanjian baru, saya tidak boleh menggunakan perjanjian lama. Nah, giliran saya ikuti hal yang sama, jangan diarahkan pertanyaan saya. Saya tahu saya bertanya ke arah yang mana, Pak Ustadz Wapi. Ya, saya tahu saya bertanya ke arah yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman. Oke, Bilangan 12 ayat yang ke-6. Kita bacakan. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Di sini menyatakan dirinya, bukan mengangkatnya. Di mana di sini? Ini menyatakan dirinya, Pak Ustadz, bukan dilantik. Maka aku Tuhan melantik dia. Di mana? Di mana tertulisnya di sini? Maka aku Tuhan melantik dia. Maka aku Tuhan mengangkat dia. Di sini Tuhan menyatakan diri. Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Di mana di sini, Pak Ustadz? Ada diksi. Di mana di sini di Bilangan 12 ayat yang ke-6 ini ada diksi, di sini mengangkat, melantik. Di mana diksinya? Itu. Nanti silakan Pak Ustadz Wapi tanggapi ya. Itu. Nanti silakan Pak Ustadz Wapi tanggapi. Saya minta tunjukkan saya diksi di sini ada mengangkat atau melantik. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Makanya di awal tadi Pak Ustadz saya katakan kepada Pak Ustadz Wapi waktu bertanya apa syarat-syarat nabi, saya bawakan di dalam perjanjian lama. Menerima penglihatan,
menerima wahyu, mengajarkan kebenaran, itu syarat menjadi nabi. Lah ini betul. Dia menerima penglihatan, Pak Ustaz. Aku berbicara kepada dia dalam mimpi, betul ini. Tapi di sini tidak ada diksi mengangkat, tidak ada di sini diksi melantik, Pak Ustaz. Ya, nah jadi saya sudah tanggapi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Ustaz tadi bertanya dengan saya, Bang Oki, kalau pertanyaan Bang Oki seperti itu, bisakah saya bertanya, di mana ada nabi-nabi terdahulu itu mengajarkan beribadah ke gereja? Pak Ustaz, gereja di dalam iman Kristen itu bukan bangunan, Pak Ustaz. Bukan gedung, itu enggak. Itu. Bukan seperti itu. Pemahaman gereja di dalam iman Kristen itu, Pak Ustaz, itu dari kata eklesia. Itu bukan berarti gereja bangunan seperti itu, enggak. Gitu ya. Jadi Pak Ustaz pahami arti kata gereja. Arti kata gereja itu di dalam iman Kristen bukan bangunan gedung yang ada gereja begitu, itu bukan itu pemahaman gereja di dalam iman Kristen ya Pak Ustaz ya. Itu yang kedua. Oke, saya sudah jawab 2 pertanyaan Pak Ustadz Wapi, karena di satu match 2 pertanyaan ya, kita ada kesepakatan untuk itu. Kalau 3 pertanyaan nanti kita tidak menjawab, teman-teman. Kita tidak bertanya. Oke, Pak Ustadz Wapi, terlepas dari Pak Ustadz Wapi ingin menunjukkan, oh di situ sembah Allah, Pak Ustadz Wapi di situ sudah menganggap, silahkan ya, itu iman Pak Ustadz Wapi, saya tidak mau berpolemik di situ. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, Pak Ustadz Wapi, benarkah di dalam iman Pak Ustadz Wapi nabi-nabi itu maksum atau terjaga di dalam iman Pak Ustadz Wapi? Ya, tolong Pak Ustadz Wapi jawab nanti, benarkah nabi-nabi itu di dalam iman Pak Ustadz Wapi itu terjaga atau maksum? Sering disebut maksum ya teman-teman ya. Nabi-nabi di dalam iman Pak Ustadz Wapi itu kan maksum. Saya minta data dan dalilnya kalau memang nabi-nabi di dalam iman Pak Ustadz Wapi itu terjaga atau maksum ya. Oke, buat teman-teman Kristen, kencengin tab-tab layarnya, diposting-posting ulang teman-teman biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Ya, saya satu pertanyaan itu dulu Pak Ustadz Wapi, saya tidak menambah pertanyaan saya cuma mau bertanya satu pertanyaan itu dulu ya. Nanti kita lanjut di pertanyaan yang lain, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dulu ya. Apakah para nabi itu maksum? Maka saya katakan iya. Dalilnya sudah saya jawab di awal, surah Al-Fathu ayat kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Semua dosanya diampuni. Maksum itu maksudnya bahwa para nabi diampuni semua dosanya, mereka suci. Dan juga di dalam surah ini ya, karena syaratnya nabi itu harus punya wahyu. Surah An-Najm ayat ketiga dan keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh seorang nabi kecuali hanya wahyu semata. Jadi memang apapun yang beliau ungkapkan itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berkaitan dengan syariat, kan begitu. Nah, pertanyaan yang sebenarnya belum dijawab di awal oleh Mas Oki adalah, tunjukkan satu saja mukjizat Yohanes Pembaptis. Kan syaratnya syarat ya, salah satu ciri-ciri nabi itu yang disampaikan Mas Oki, dia bernubuat, bermukjizat, dapat wahyu, bermimpi Tuhan, kan begitu. Coba tunjukkan satu saja mukjizat Yohanes Pembaptis, satu saja, seperti itu. Nah, kemudian tadi
Mas Oki menyalahkan saya karena tidak ada kata-kata mengangkat. Oke, kalau mau ada kata-kata mengangkat, saya juga ada. Coba buka di dalam Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 7 ayat pertama. Ada kata-kata mengangkat di sana. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Cedir. Begitu Mas Oki. Keluaran berapa tadi Pak Ustaz? Keluaran 7 nomor 1 ayat pertama. Kalau ingin pakai kata-kata mengangkat Mas Oki, kan Mas Oki bilang nggak ada di dalam Bible pengangkatan nabi, nggak ada. Kata siapa? Di dalam Keluaran 7 nomor 1, aku akan mengangkat kamu menjadi Allah bagi Fir'aun saudara, dan abangmu Harun menjadi nabimu saudara. Jadi itu langsung mengangkat lafadznya itu. Langsung mengangkat. Cuma kalau kita tanya nanti apa mukjizatnya, apa nubuatannya, apa nubuat Harun? Kan katanya nabi itu bernubuat, ya, bernubuat. Apa nubuat Harun dan Yohanes Pembaptis, dan apa mukjizatnya Harun dan Yohanes Pembaptis? Itu langsung diangkat menjadi nabimu. Kata siapa? Kata Yod F Waf E di dalam perjanjian lama. Sehingga lucu ketika syarat atau ciri-ciri seorang nabi, kata Mas Oki di awal, dia harus bernubuat, dia harus bermukjizat, tapi tidak disebutkan satupun nubuat Harun atau nubuat Yohanes Pembaptis dan mukjizat Yohanes Pembaptis dan mukjizat Harun. Misalnya apa nubuat dan mukjizat yang dilakukan oleh keduanya? Dan salah satu syarat nabi yang dipaparkan oleh Mas Oki itu salah satunya dia bermimpi, kan? Bermimpi Tuhan. Nah, pernahkah Yohanes bermimpi bertemu Tuhan? Kan begitu nantinya, karena dia diangkat menjadi nabi oleh Tuhan, kan seperti itu. Karena diakui oleh Yesus, kan? Karena dianya diakui oleh Yesus. Berarti kan dia benar-benar resmi nabi. Kapankah dia bertemu dengan Tuhan dalam mimpi? Kemudian apa nubuat dia? Kemudian apa mukjizat dia? Untuk masalah gereja, sebenarnya titik tekannya itu bukan bangunan, bukan hanya bangunan, tapi juga ibadah hari Minggu dengan cara salah satunya bernyanyi. Adakah ajaran Yesus seperti itu? Sekian. Oke. Sebentar kita jawab ya teman-teman ya. Kita jawab dulu, silahkan Pak Ustadz Wapi. Oke, Pak Ustadz Wapi kan dari tadi mengejar kita tentang nubuat. Setelah ini kita akan tanya juga apa nubuat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya, itu teman-teman. Oke, kita akan balikan itu teman-teman setelah ini pakai data ya. Saya minta datanya juga di dalam Al-Quran Pak Ustadz Wapi. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan dulu. Ingat, Yohanes Pembaptis itu tidak dikenal karena dia melakukan mujizat, enggak. Tetapi apa? Peristiwa ajaib saat kelahirannya. Ibunya yang mandul Elizabeth dapat mengandung melahirkan seorang anak serta pemulihan ayahnya Zakaria. Yohanes Pembaptis itu tidak dikenal karena mujizatnya, Pak Ustaz. Tetapi Yohanes Pembaptis itu karena sesuatu yang ajaib terjadi. Ibunya Elizabeth itu yang mandul itu bisa mengandung dan melahirkan. Ya, Pak Ustaz ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya mau tanggapi ya teman-teman ya. Sebentar. Di dalam Keluaran 7 ayat yang ke-1. Pak Ustaz Wapi, Keluaran 7 ayat yang ke-1 kita akan bacakan ya. Tuhan, sebentar, Keluaran 7 ayat yang ke-1. Keluaran 7 ayat yang ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi
nabimu. Pak Ustadz, ya kalau kita lihat Pak Ustadz, di dalam Keluaran 7 ayat yang ke-1 itu menunjukkan bahwa Tuhan memberikan otoritas ilahi kepada Musa untuk menghadapi Firaun dan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Itu loh. Nah saya bingung apa yang Pak Ustadz mau ambil di situ ketika Pak Ustadz tadi berkata, loh seorang nabi itu diangkat. Makanya yang saya bingung tadi Pak Ustadz membawakan yang pertama bilangan 12 yang tidak ada korelasinya. Itu. Terus Pak Ustadz bawakan lagi di dalam Keluaran 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Gitu ya. Nah, itu yang kedua. Pak Ustadz, saya juga minta dengan Pak Ustadz tunjukkan satu nubuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Pak Ustadz. Tunjukkan satu nubuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, Pak Ustadz Wafi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz tadi bilang kalau semua nabi itu Pak Ustadz, semua nabi itu kan maksum, terjaga ya Pak Ustadz ya. Itu yang Pak Ustadz sampaikan. Oke, saya akan tunjukkan datanya teman-teman. Sebentar, saya akan tunjukkan dulu datanya. Ya, kita akan mulai dari surat Al-Jin ya. Kita buka dulu surat Al-Jin. Sebentar, Quran 72. Quran 72. Sebentar ya. Quran 72 ayat yang ke-1. Oke. Quran 72 ayat yang ke-1 teman-teman. Sebentar, kita balik dulu kamera kita. Katakanlah Nabi Muhammad telah diwahyukan kepadaku sekumpulan surat Al-Jin ya. Oh sebentar, ayat yang ke-26. Saya salah buka ayat yang ke-26. Oke, kita mulai dari sini. Dia mengetahui itu kepada siapapun, ayat yang ke-27, kecuali kepada rasulnya yang diridhoinya, sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Oke Pak Ustadz, kalau memang Nabi itu maksum Pak Ustadz, kenapa di dalam hadis Pak Ustadz, hadis Muslim 4059, hadis Muslim 4059, sebentar ya, hadis Muslim 4059 ya teman-teman ya, sebentar. Oke, Muslim 4059 kita bacakan. Seorang Yahudi dari Bani Zuraik bernama Labid bin Asyam menyihir Rasulullah sehingga beliau mengigau karenanya. Beliau rasanya melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukan. Kalau memang maksum dan dijagai Pak Ustadz di dalam surat Al-Jin ayat ke-26 sampai dengan 27 bahkan dijaga oleh malaikat, kenapa Nabi Muhammad bisa kena sihir di dalam hadis Muslim 4059? Silakan Pak Ustadz Wabi. Ini pertanyaan saya, mana jawabannya ini? Aduh, yang saya tanyakan itu apa mukjizat Yohanes, bukan ibunya Yohanes. Kalau ibunya Elizabeth yang mandul lalu bisa melahirkan, itu ibunya, bukan Yohanesnya. Pertanyaan saya, mukjizat Yohanes, gitu loh. Apa mukjizat Yohanes itu? Itu loh pertanyaan saya. Jangan dikaitkan sama ibunya. Ibunya itu memang berdoa dengan ayahnya Zakaria. Di dalam Quran pun juga ada itu, ketika mereka berdoa setelah beberapa tahun baru bisa punya anak. Itu orang tuanya. Yang pertanyaan saya itu, Yohanes punya mujizat apa dalam Bible, tertulis apa gitu loh. Jangan kemudian pertanyaan saya tidak dijawab secara maksimal, lalu mengembalikan banyak pertanyaan kepada saya, Mas Okinya. Padahal setiap Mas Oki jawab dari tadi saya selalu nampilin data kan. Saya selalu nampilin data dari tadi kan begitu. Maksudnya itu biar dijawab secara maksimal. Pertanyaan saya itu mukjizat Yohanes dan Harun. Gitu loh. Kalau tadi ini kan apa kaitannya mengangkat, ini kaitannya ayat
bahwa Allah mengangkat Musa sebagai Allah bagi Fir'aun. Lah, itu kan ada kata dan. Dan kan dalam bahasa Indonesia, dan itu namanya kata sambung. Aku mengangkat kamu menjadi Allah bagi Fir'aun dan abangmu menjadi nabimu. Makanya saya tanya, nubuatan Harun apa? Mukjizat Harun apa? Itu gak ada yang dijawab malah gitu loh. Mukjizat Yohanes apa gitu? Malah balik bertanya ke saya. Kalau balik bertanya ke saya, apapun pertanyaan Mas Oki akan saya tampilkan datanya, saudara, bahwa kita adalah pelayan yang setia. Semoga nanti Mas Oki bisa dijamah, dipilih oleh Tuhan menjadi pribadi yang baru. Nah, ini misalnya nubuatan. Ini ya, bahwa Nabi Muhammad pernah mengatakan. Tadi Mas Oki mengatakan begini, apakah nubuatan Nabi Muhammad dalam Al-Quran? Itu pertanyaannya kurang tepat, Mas Oki, mohon maaf. Kenapa kurang tepat? Bedakan Bible dengan Al-Quran, Mas Oki. Kalau Al-Quran itu 30 juz isinya firman Allah. Kalau Bible kan isinya orang-orang itu, tulisan Yohanes, pemikiran Lukas, pemikiran Markus, pemikiran Paulus. Maka isinya ya cerita-cerita. Kalau Al-Quran itu firman Allah, berarti bukan Quran. Misal Nabi Muhammad mengatakan la taqumus sa'ah hatta yakthural mal wa yafid hatta yakhruj ar-rajul bi zakati malihi fala yajidu ahadan yakbaluha minhu wa hatta ta'udu ardul arab muruja wa anhara. Di sini Nabi Muhammad mengatakan bahwa nanti tanah Arab ya akan menjadi tanah yang hijau, yang subur, yang dulunya 1400 tahun yang lalu itu adalah padang pasir. Apakah sekarang terjadi? Terjadi sekarang. Banyak nubuatannya itu. Coba fokus dulu pertanyaan saya, fokus dulu. Apa mukjizat Yohanes? Gitu loh. Jangan ibunya. Kalau ibunya mandul lalu bisa, itu kan ibunya itu. Memang ibunya doa kepada Tuhan. Gitu loh. Yohanes membuat mukjizat apa dia selama hidup? Dan tertulis itu bahwa itu memang mukjizat gitu loh. Itu mukjizat. Lalu Harun. Apa mukjizat Harun? Gitu. Kemudian apa nubuatan Harun? Kan enak kalau dijawab pakai data nanti. Kemudian hadis Sahih Muslim barusan, katanya Nabi maksum, kok terkena sihir? Saya kan sudah bilang dari awal, maksum itu terjaga dari dosa, bukan terjaga dari penyakit, dari sihir. Enggak ada kaitannya, Mas Oki. Maksum itu terjaga dari dosa. Makanya ayat yang saya bawa di awal surah Al-Fathu ayat kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik dosa. Bukan kaitannya, tidak ada kaitannya sama sihir, kaitannya sama penyakit, gak ada. Terjaganya dari dosa, bukan sihir pembahasannya. Maksum itu beda. Kemudian tadi juga gak dijawab kan, pernahkah Yesus ngajari hari Minggu beribadah dengan bernyanyi? Kan gak ada. Sebentar Pak Ustadz ya. Itu. Oke, silakan. Sudah jam 11:30 ya. Oke. Berarti siapa yang duluan tadi? Pak Ustadz Wafi? Ya. Berarti saya ambil waktu saya 10 menit ya. Oke, Pak Ustadz Wafi, di awal narasi saya, makanya kalau saya bernarasi di awal tuh di garis bawah ya Pak Ustadz Wafi ya. Di awal saya tadi, apa sih syarat-syarat Nabi itu, ciri-ciri Nabi itu di dalam iman Kristen? Pak Ustadz Wafi, dia bernubuat salah satunya. Terus juga memberitakan tentang kebenaran salah satunya. Pak Ustadz Wafi, terus juga tidak menyuruh menyembah Allah yang lain, memberitakan tentang Allah. Itu Pak Ustadz Wafi, itu ciri-ciri menerima penglihatan. Itu salah satu ciri-ciri Nabi di dalam iman Kristen itu Pak Ustadz Wafi. Tapi Pak Ustadz Wafi selalu bertanya mujizat dan mujizat, teman-teman. Ayolah, itu kan yang ditanya masalah mujizat Harun, nggak apa-apa, kita akan jawab ya. Kita akan jawab, yuk kita tunjukkan datanya teman-teman, nggak apa-apa. Kita ikutin teman-teman narasinya. Bilangan 16 ayat yang ke-47. Maka Harun mengambil perbabaran itu,
seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu, lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannya perdamaian bagi bangsa itu. Ya, itu saya sudah tunjukkan datanya Pak Ustadz Wafi. Terus juga saya sampaikan, padahal saya sudah jawab tadi, masalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak dikenal karena mujizatnya. Kan saya sudah jawab begitu tadi dengan Pak Ustadz Wafi. Pak Ustadz Wafi bertanya lagi dengan saya, padahal jelas-jelas saya sudah jawab, Yohanes Pembaptis itu tidak dikenal karena mujizatnya Pak Ustadz Wafi. Ya, tetapi apa? Yang pertama, saya katakan kepada Pak Ustadz Wafi tadi, ingat Pak Ustadz Wafi, ibunya Elizabeth itu adalah seorang yang mandul. Itu, makanya saya tegaskan, Yohanes Pembaptis tidak dikenal karena mujizatnya Pak Ustadz Wafi. Ya, saya sudah jawab semua pertanyaan Pak Ustadz Wafi dari tadi itu saya jawab. Dari tadi itu saya sudah jawab. Terus Pak Ustadz Wafi lagi bertanya, ya teman-teman ya, sebenarnya saya bisa tunjukkan datanya, di mana Tuhan Yesus mengajarkan beribadah pada hari Minggu. Di dalam iman Kristen, kami punya Tuhan itu yang omnipresent, Pak Ustadz Wafi. Kami beribadah tidak dibatasi oleh waktu-waktu tertentu, oleh jam-jam tertentu. Karena apa? Kami punya Tuhan itu yang omnipresent. Di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Ya? Kami orang Kristen itu, Pak Ustadz Wafi, tidak diatur oleh jam-jam tertentu dan waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu. Enggak. Di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Gitu ya. Itu saya sudah jawab sama Pak Ustadz Wafi. Itu tidak mengarah ke sihir. Kan di situ dijagai Pak Ustadz Wafi. Bahkan di depan dan di belakang. Nabi Muhammad itu kan dijagai. Gitu. Nabi Muhammad itu dijagai. Kenapa bisa kena sihir? Silakan. Nanti Pak Ustadz Wafi tanggapi. Terus juga masalah menyembah Tuhan negeri Mekah, Pak Ustadz Wafi juga tidak menunjukkan data yang Pak Ustadz Wafi tunjukkan, menyembah Allah. Yang saya tanya, di mana nabi-nabi terdahulu sujud menyembah Tuhan negeri Mekah, tertulisnya di mana? Itu ya Pak Ustadz Wafi ya, itu. Nah Pak Ustadz Wafi tadi katakan kepada saya menyembah Allah. Yang saya tanya, sujud menyembah Tuhan negeri Mekah, Pak Ustadz Wafi, bukan menyembah Allah. Itu yang saya tanya, sesuai An-Naml ayat yang ke-91. Pak Ustadz Wafi juga tidak menanggapi. Pak Ustadz Wafi bilang saya bertanya. Saya tidak berpolemik di pertanyaan. Ya Pak Ustadz Wafi sudah beberapa pertanyaan berganti-ganti. Saya jawab. Itu ya. Oke. Sekarang 2 pertanyaan saya Pak Ustadz Wafi dengan Pak Ustadz Wafi. Pak Ustadz Wafi, tunjukkan saja secara eksplisit di dalam Al-Quran di mana tertulis nabi-nabi terdahulu itu sujud menyembah Tuhan negeri Makkah. Karena tertulis di dalam An-Naml 91, sesungguhnya Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Makkah. Nah, di mana nabi-nabi lain sujud menyembah Tuhan negeri Makkah? Itu pertanyaan saya. Ya, silakan nanti Pak Ustadz Wafi tanggapi. Oke, teman-teman, kita mulai lagi ya. Waktu ini berarti waktu saya 5 menit ya Pak Ustadz ya. Saya closing statement ya. Nanti silakan Pak Ustadz Wafi tanggapi. Ya teman-teman, jadi gini ya teman-teman ya. Tema kita ini sedang berbicara ke nabi palsu, tapi kita nggak tahu ya. Kita malah lebih bahas tentang mujizat-mujizat dari tadi. Padahal saya cuma bertanya tentang mujizat Nabi Muhammad tadi 1 kali ya. Saya sampaikan dengan Pak Ustadz Wafi di awal tadi, ciri-ciri Nabi di dalam iman Kristen itu. Pak Ustadz Wafi, sebentar ya, saya tunjukkan lagi datanya ya. Saya tunjukkan lagi datanya, sebentar. Sebentar ya. Oke teman-teman Kristen, sebentar saya tunjukkan datanya dulu, agak nge-lag ya. Ya, yang pertama
Pak Ustadz Wapi, saya sampaikan tadi kepada Ustadz Wapi ya, Nabi itu di dalam iman Kristen itu yang pertama dia menerima penglihatan. Itu di dalam iman Kristen, Pak Ustadz Wapi, yang pertama dia menerima penglihatan. Yang kedua dia menggunakan karunia rohaninya. Yang ketiga dia menyampaikan pesan. Yang keempat dia menyampaikan kebenaran. Dia mengajarkan tentang kebenaran, Pak Ustadz Wapi. Itu, tapi saya nggak tahu Pak Ustadz Wapi dari tadi lebih merujuknya kepada mujizat, 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 dan mujizat. Ya, sedangkan jelas sekali ya Pak Ustadz Wapi ya. Saya jawab dengan kepada Pak Ustadz Wapi tadi, Yohanes Pembaptis itu tidak dikenal karena mujizatnya. Masalah Harun saya sudah jawab di dalam bilangan tadi dengan Pak Ustadz Wapi. Nah, saya juga minta pertanggungjawaban Pak Ustadz Wapi. Saya dari awal tadi juga pertanyaan saya tidak kemana-mana sebenarnya. Tunjukkan saya datanya di mana nabi-nabi terdahulu tertulis sama seperti An-Naml 91. Sesungguhnya Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Nah, di mana tertulis nabi-nabi terdahulu menyembah Tuhan negeri Mekah? Kalau Pak Ustadz Wapi tadi menjawab kalau nggak salah itu syariat. Ada yang ke Baitul Maqdis, loh berarti beda-beda dong Pak Ustadz Wapi. Berarti tidak satu dong kalau Pak Ustadz Wapi bilang itu syariat. Ya, oke, teman-teman, karena ini waktu closing statement kita, jadi saya mau tegaskan ya. Saya kembali ke dalam ayat yang pertama saya bawakan, karena kita tuh lagi bicara tema ciri-ciri nabi palsu ya teman-teman ya. Ciri-ciri nabi palsu di dalam 2 Petrus 2, sebentar. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Jadi kalau di dalam Alkitab jelas, Pak Ustadz Wapi juga tadi kan tidak menunjukkan secara eksplisit ciri-ciri nabi palsu sama seperti yang tertulis di dalam Alkitab kami. Nabi-nabi dan guru yang palsu. Di sini tertulis letterlek. Nabi-nabi dan guru palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Orang-orang yang menyangkal kematian Tuhan Yesus mati di kayu salib itu adalah guru-guru dan nabi palsu. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat yang kedua, banyak orang-orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, itu ciri-ciri nabi dan guru palsu di dalam iman Kristen, Pak Ustadz Wapi. Ayat yang ketiga, dan karena serakah guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol, cerita-cerita yang tidak bisa dibuktikan melalui historikal dan data sejarah. Itu adalah cerita-cerita yang dikarang oleh nabi-nabi dan guru-guru palsu di dalam iman Kristen. Jelas datanya, letterlek nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Ini ciri-cirinya Pak Ustadz Wapi di dalam iman Kristen. Ya, nanti ada waktu 5 menit Pak Ustadz Wapi tolong tanggapi Pak Ustadz Wapi, di mana nabi-nabi terdahulu sujud menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung negeri Makkah. Di mana tertulisnya nabi-nabi terdahulu itu sujud menyembah Tuhan negeri Makkah, Pak Ustadz Wapi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Ustadz Wapi bilang tadi kan dijagai, bahkan di dalam Al-Jin itu di depan, di belakang dijagai, Pak Ustadz Wapi. Itu di ayat yang ke-6 tuh loh. Kan kalau kita bicara sihir itu kan hal yang gaib. Benar nggak? Di ayat ke-26 Pak Ustadz Wapi lihat, masalah gaib itu hanya milik Allah tadi kalau tidak salah tertulis. Kalau sihir itu kan hal yang gaib. Kenapa bisa kena sihir? Tolong dijawab Pak Ustadz Wapi, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Padahal di awal saya ingat banget, makanya saya catatkan. Nabi harus bermukjizat, Nabi harus bernubuat. Salah satunya kan begitu ucapannya. Makanya kan di awal Mas Oki bertanya mukjizat Nabi Muhammad ke saya. Itu awalnya Mas Oki menganggap Nabi itu harus bermukjizat, harus bernubuat. Lalu Mas Oki bertanya ke saya, apa mukjizat Nabi Muhammad? Ya banyak banget. Nah, kemudian Mas Oki berpindah nih. Ketika saya bertanya apa mukjizat Yohanes Pembaptis,
Jawabannya, dia tidak terkenal dengan mukjizatnya, tapi ya gak apa-apa lah, kita jawab ya. Yang pertama, masalah kiblat, Mas Oki. Masalah kiblat. Kenapa kok kiblatnya ada di Baitul Maqdis, kemudian pindah ke Mekah, kok beda-beda? Nah, saya semakin beriman kepada Al-Quran, Mas Oki, pada malam hari ini. Kenapa? Karena apa yang ditanyakan Mas Oki telah tertera oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Kita buktikan, Mas Oki, ya. Nih, surah Al-Baqarah ayat 142. Sayaqulu sufaha, orang-orang bodoh itu minan nasi, dari kalangan manusia, orang kafir yang gak beriman sama Nabi, mereka akan mengatakan, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Gimana Muhammad ini? Kemarin kiblatnya ada di Baitul Maqdis, sekarang kok pindah ke Mekah? Ini yang mengatakan orang-orang yang gak beriman kepada Nabi Muhammad, as-sufaha, orang-orang gak berakal. Maka apa jawaban Allah? Dijawab nih, pertanyaannya langsung dijawab sama Allah nih. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, lillahil masyriqu wal maghrib, timur dan barat itu milik Allah, terserah Allah kiblatnya yang mana. Yahdi may yasha ila siratim mustaqim, Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang Ia kehendaki menuju jalan yang lurus. Satu, ya. Ternyata pertanyaan Mas Oki persis seperti ini. Nabi Ibrahim sekarang, ya, Nabi Ibrahim. Bentar. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini ya, surah Al-Baqarah ayat 125. Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud. Apa artinya? Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, Mekah, Ka'bah, tempat berkumpul bagi manusia. Ini Ibrahim ini ya, Nabi Ibrahim kasusnya ini. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku, Mekah, Ka'bah itu ya, untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Sujud Nabi Ibrahim. Satu, dua ya. Saya jawab lagi. Surah Al-Baqarah ayat 127. Apa kerjaan Nabi Ibrahim di depan Mekah, di depan Ka'bah? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nabi Ibrahim berdoa, beribadah di depan Ka'bah, Al-Bait, Baitullah, dan Nabi Ismail juga. Apa salah satu doanya? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nabi Ibrahim di depan Baitullah seperti itu, ibadahnya di depan Ka'bah, Mas Oki, sujudnya di depan Ka'bah, Mas Oki, dalilnya di dalam Al-Quran. Begitu. Masalah maksum, saya kan sudah ngomong tadi, Mas Oki. Yang Anda tanyakan ini, apakah kemaksuman para nabi atau ke mahfud? Bedakan ya, maksum sama mahfud beda. Kalau maksum itu kaitannya sama dosa, Mas Oki. Makanya di awal saya menjawab pakai surah Al-Fathu ayat 2. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Yang dijaga oleh Allah adalah dosa sebelum dan sesudah. Kalau Mas Oki bertanya tema maksum, begitu. Masalah Nabi Muhammad kena sihir, akhirnya Nabi Muhammad sakit, itu dalilnya ada. Beda, bukan maksum itu pembahasannya. Begitu. Oke, Pak Ustadz Wabi, terima kasih banyak ya untuk diskusinya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Siap. Pamit, Pak Ustadz Wabi. Selamat malam.